nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman sekalian, pernahkah kalian merasa ngantuk berat saat tarawih? Mungkin ini bukan karena imamnya yang kelamaan, tapi takjilnya yang kebanyakan. Tujuan puasa kita diantaranya adalah untuk mempersempit ruang geraknya setan. Tapi kalau saat berbuka, kita makan secara berlebihan, ruang gerak setan yang tadinya sudah sempit, malah jadi lebar lagi kayak jalan tol karena perut yang kekenyangan. Fenomena kekenyangan ini biasanya terjadi karena kita seringkali terjebak dalam pola pikir bahwa berbuka puasa adalah waktu pembayaran atau pembalasan dendam atas rasa lapar yang sudah kita tahan seharian. Akibatnya, semua makanan yang ada di depan kita lahap tanpa sisa. Dampak instannya bukan cuma begah secara fisik, tapi begah secara spiritual. Alhasil, hati jadi malas, dan ibadah pun terasa jadi beban. Bayangkan saja, lambung kita ini seperti blender. Kalau kita isi blender penuh sampai ketutup-tutupnya, blendernya malah jadi gak bisa muter dan jadi rusak. Begitu pula lambung kita. Dia membutuhkan ruang agar bisa mencerna dengan baik dan menjalankan ibadah dengan lancar. Memang, secara hukum asal, makan sampai kenyang itu mubah, boleh-boleh saja. Tapi kalau kenyangnya sampai bikin kita jadi malas ibadah, hukum mubah tadi bisa berubah jadi makruh atau bahkan haram kalau terbukti merusak tubuh kita secara medis. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 235 pada kitab Asrarus Shiyam menjelaskan bahwa ada 6 adab batin dalam berpuasa. Di antaranya adalah tidak berbuka secara berlebihan. Beliau mengatakan, "Fakaifa yankasiru syahwat wa yukharul adu idza tadaraka as-shaimu 'inda iftarihi ma fatahu duhana harihi wa rubbama zada 'alaihi fi anwa'il ma'akil." Bagaimana syahwat bisa patah dan musuh yakni setan bisa dikalahkan jika orang yang berpuasa saat berbuka malah merapel pada semua apa yang hilang di siang harinya. Bahkan terkadang ia menambahkannya dengan berbagai jenis makanan yang beraneka ragam. Imam Al-Ghazali juga mengutip perkataan ulama bahwa ma min wi'ain abghadu ilallahi azza wa jalla min batnin muli'a min halalin. Tidak ada lagi wadah yang lebih dibenci oleh Allah azza wa jalla daripada perut yang dipenuhi oleh makanan meskipun itu halal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Yang artinya, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Pada ayat tersebut, terdapat lafaz kata kulu dan washrabu yang menggunakan lafaz amar, yakni perintah. Tetapi, mana yang digunakan di sini bukan mana amar, tapi mana ibahah, yang artinya memperbolehkan. Sebagaimana dalam kitab Johharul Maknun karya Syekh Abdurrahman Al-Hadari pada bait waqad yaji amrun wa nahyun wa nida fi ghairi ma'nahu li amrin qusida. Beliau menjelaskan bahwa terkadang lafaz amar tidak digunakan pada mana asalnya, yakni mana amrul lil wujub, yang artinya memerintahkan terhadap wajib melakukannya, tetapi digunakan pada mana lain, yakni mana majazi atau metaforis tergantung nuktah atau konteksnya. Seperti contoh tadi digunakan pada mana ibahah, ada juga yang digunakan pada mana doa, tahdid, ta'jiz, dan juga irsyad. Jadi, kata kulu washrabu tadi bukan mewajibkan kita untuk makan dan minum terus-menerus dan berdosa apabila kita tidak melakukannya. Makna sebenarnya adalah kita diperbolehkan makan dan minum selama itu tidak berlebihan. Lalu, bagaimana sih cara kita mengontrol makan agar tetap bugar dalam melaksanakan ibadah? Nah, Rasulullah SAW sudah memberikan cara memanajemen lambung pada sebuah hadis. Beliau mengatakan, "Ma adamiyun wi'an syarran min batnin bihasbi ibni adama luqaimatin yukimna sabahu fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amihi fasulusun li syarabihi fasulusun li nafasihi."
yang artinya, tidaklah anak cucu Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah baginya beberapa suap saja untuk sekedar menegakkan tulang punggungnya. Bagaimana jika tidak bisa? Maka dia harus membagi lambungnya pada 3 bagian, yakni sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk napasnya. Kesimpulannya, kekenyangan saat berbuka menjadi penghalang antara hamba dan kekhusyuan. Maka dari itu, mari kita jadikan momen berbuka bukan sebagai ajang pembalasan dendam atas rasa lapar yang kita tahan seharian, tetapi sebagai bentuk rasa syukur yang terukur. Karena dengan perut yang tidak berlebihan, hati menjadi lebih ringan untuk bersimpuh dan lisan menjadi mudah untuk berzikir. Tidak terasa, hari demi hari, kita sudah menjalani setengah dari bulan Ramadan ini. Dan kita akan melaksanakan tarawih yang ke-16 pada malam ini. Dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan bahwa wa fi lailatis sadisata asyara kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minal adzabi wa dukhulan fil jannati. Pada malam ke-16, Allah akan menuliskan bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih keterangan bebas dari api neraka, bebas dari siksaan, dan juga izin masuk ke dalam surga. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan menganugerahkan kekhusyuan dalam setiap sujud kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Nas'alullaha ay yataqabbala siyamana wa qiyamana wa salihah amalina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.